kita lagi di jembatan guys. Baru jembatan ini rusak-rusak guys. Aduh. Jadi lokasi campingnya itu guys di bawah sana. Nah. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan berkemah di Desa Bale tepatnya. Untuk lebih spesifik tempatnya ini di sebelah bawah jembatan. Jadi ini jembatan penghubung antara Desa Guntarano dengan Desa Bale. Ya, jadi semoga kita aman untuk berkemah satu malam di sini. Dan ini Papa Cendo sudah menyiapkan ini segala macam alat dan bahannya ini. Dan di sini kita sedikit kesulitan ini teman-teman. Dalam menggali lubang untuk mendirikan tiangnya teman-teman. Ya. Jadi tanahnya di sini tuh agak keras karena kuala katanya. Menurutnya Papa Cendo kalau kuala itu keras. Ya. Jadi kita kesulitan. Kemudian bahan-bahan yang kita bawa juga di sini hanya seadanya saja. Ini tidak ada pandoli, cuman apa betel saja dibawain teman-teman. Oke guys, masih dalam proses pembangunan tenda. Dan di sini kalau kita lihat ini bentuk tendanya lain-lain ini guys. Agak aneh bentuknya saya lihat. Ini saya tidak tahu faktor apa ini. Mungkin faktor bahan yang kurang. Sebentar guys, kita kasihkan parang dulu Papa Cendo. Ya. Jadi kalau menurut saya ini guys, mungkin kita ini model tendanya seperti ini, mungkin faktor bahan yang kurang memadai atau kurang lengkap daerah sini nih. Ya, ini seharusnya untuk tendanya ini harusnya bambu guys, jangan yang nulu EV begini, harus yang keras. Tapi karena kita jauh dari rumah dan di sekitar sini juga tidak ada, ya. Jadi kita hanya merangkai sedemikian rupa saja. Oke guys, jadi ini penampakan tendanya. Alhamdulillah tendanya udah berdiri tendanya ya. Jadi siap untuk kita dekor, ditaruh tikar dan juga persiapan-persiapan lainnya. Oke. Jadi di situ sudah banyak alat-alat makanan-makanan logistik yang kita akan makan nanti sebentar malam. Dan ini untuk memasak nanti, baik untuk pagi hari maupun sebentar malam juga. Mungkin bikin kopi atau mie atau bagaimana. Sekarang kita lanjut mencari air dulu. Cari air dulu guys, untuk kebutuhan membuat mie instan Pak Cendo ya. Untuk membuat mie instan sebentar malam dan juga kopi. Ya. Jadi ada sepatah dua kata dari Papa Cendo. Kalau dari saya ini banyak katanya sebenarnya ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya Papa Cendo. Barangkali tim kamera turun ke bawah lebih asik lagi. Oke?
supaya lebih afdal gitu. Oke, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kupang, atau dari 43 penjuru angin, berjumpa kembali dengan saya tentunya dengan Papa Cendo. Hari ini kami mengadakan kemah bersama di Desa Rano ya, pertengahan antara Desa Bali dan Desa Guntarano. Tepatnya ini perbatasan adalah jembatan. Ini coba lihat jembatannya sana ya, jembatan ini. Ini jembatan. Dan kuala ini sudah cukup lama ya kualanya ini. Sebenarnya posisi kuala, kita bicara tentang kuala dulu. Tempat kami ini dasar kuala ya. Ketinggian kuala ini sama sana. Jadi adanya galian-galian atau ya seperti yang mengambil keuntungan pribadi, akhirnya material-material yang di sini semua diambil. Hanya kerusakan kuala seperti ini. Batu-batuan sudah tidak ada. Airnya juga sudah tidak sampai ke bawah ya. Nah, mengalirnya cuma sebatas-batas saja. Kalau dulu mengalir dari Sabang sampai Merauke sampai ke sana itu. Ya, seperti itu. Jadi posisi tenda lagi ya, tenda. Oke. Tenda kami buat dengan seadanya saja, dengan ya bocor-bocor begitu. Pembuatannya darurat. Sebenarnya kesiapan kami ini tidak ada ya. Dengan tiba-tibanya ada rencana langsung satu kali jadi acak-acakan lah, atau kelabakan kami ini karena persiapan tidak ada. Karena kebetulan juga ini malam minggu, kami ingin mengambil istirahat di sini saja, di perkemahan, ya happy saja. Jadi untuk sebentar malam program kami ini, ikuti perjalanan kami nanti. Kami ingin berburu udang saudara ya, di sini, di air yang mengalir ini. Itu ya, itu ada udangnya ya, udangnya. Bukan undang-undang dasar, udang-udangnya seperti itu. Dan sampai di sini dulu barangkali perjumpaan kita. Jadi kami skip saja dulu. Iya, kami mau istirahat dulu. Nanti sebentar sekitar jam 8 malam kita lanjut lagi, ya. Oke. Ya, oke guys. Jadi ini lanjut mencari air bersih lagi guys. Karena tidak mungkin kita membuat kopi atau membuat mie instan dari air yang mengalir ini ya, bisa jadi tidak steril begitu guys, atau kurang bersih karena kemungkinan di atas sana ada orang yang mandi atau buang air begitu guys. Oke guys, kita melanjutkan mencari mata air dulu guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah kita ketemu ini untuk pusat mata air bersihnya. Ya, lanjut ke Papa Cendol ini. Ya. Coba lihat teman-teman semua. Ini adalah mata air yang sumber air steril ya, karena langsung dari dalam tanah ya. Begitu. Jadi kebersihannya terjamin. Ya. Jadi kami ingin mengambil air ini untuk bahan bakar di sana. Untuk bikin kopi, mie instan. Nah, itu ini. Jadi kita tidak meragukan kebersihannya ya. Karena semua warga di sini mengambil air ini ya. Nah, untuk dimasak, diminum. Karena ini bukan untuk mandi ya. Ini hanya khusus air minum. Ya, diminum. Ya. Ini natural ya. Nah, itu. Oke guys. Mari kita pulang. Oke guys, jadi sekarang menunjukkan jam 6.33 atau tepatnya itu jam setengah 7 malam. Ya, jadi ini hari udah mulai malam dan kita di perkemahan ini atau dalam tenda Papa Cendo ini. Ya, jadi di sini sudah mempersiapkan segala macam logistik yang dibawa oleh tim ini. Jadi inilah persiapan makan malam kami, menu kami malam ini. Ikan kering ya. Memang ada asisten yang kami sudah siapkan untuk malam ini. Dan ini apa ini? Sambal. Wow. Memang ini asisten
Yang kami siapkan ini memang sudah profesional ya di bidang memasak ini. Ikan kering ini langsung jadi makanan santapan restoran, rasa restoran ya. Seperti itu. Kemudian oh ya, ada juga yang ini. Ya. Nah, ini makanan ringan maupun makanan berat itu ada semua, dan minuman-minuman ya segar gitu. Ini adalah editor kami ya. Nah itu namanya Rahmat Kartolo. Itu dia. Merupakan editor channel Papa Chandro. Oke. Kemudian ini nasi sudah siap semua. Ya. Sudah siap ya. Tinggal menunggu waktunya makan kita. Jadi sambil menunggu waktunya kita makan, saya masih sibuk dengan jaring ini ya. Karena sebentar malam kita ada rencana mau berburu udang di sungai sana ya. Nah, ini dia. Jadi bentuknya biasa-biasa saja ya. Saya bikin dari lirang-lirang atau jemuran-jemuran coklat seperti ini. Jebakan udang ini. Mudah-mudahan kita dapat yang banyak malam ini. 2 hours later. Jadi teman-teman, saya lagi membuat perangkap udang ya, sesuai programnya kita malam ini, berburu udang. Jadi ini saya sudah siapkan jaring-jaring ya untuk menangkap udang. Jadi kita jahit dulu. Ini sebenarnya tiada kesiapan dari sebelumnya, jadi semuanya dirangkai di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini pakai sistem militer kita ini. Kerja di tempat. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak udang malam ini ya. Soalnya sudah jarang orang berburu udang di sini. Dan bukan cuma udang, ada juga yang ikan-ikan kecil-kecilan gitu. Ikan-ikan tawar situ ya. Tapi mudah-mudahan tiada buaya kita dapat malam ini. Kalau ada buaya kita dapat, cari penyakit dia itu. Seperti itu. Jadi kita jahit dulu supaya ala kadarnya lah. Yang penting udangnya tidak lolos. Nah, itu ya. Sepertinya sudah ada pergerakan-pergerakan nih teman-teman. Belum udang yang kita dapat ini sudah penampakan ini ada. Soalnya itu lampunya sudah bergerak dengan sendirinya, tapi cuek saja dulu ya. Biarkan saja dulu. Belum programnya kita untuk explore itu. Jadi kalau biarpun dia menampakkan diri di sini, cuek dulu, kasih biar saja dia. Iya. Karena belum waktunya untuk dia ini. Ini waktunya untuk udang dulu. Jadi begitu teman-teman ya. Walaupun dia muncul mewujudkan diri situ, kasih biar saja dulu. Suruh duduk lah, menunggu lah kalau begitu. Suruh duduk. Menunggu program selanjutnya dia. Belum giliran tuh, kita masih udang ini. Jadi belum waktunya dia muncul, sudah muncul, suruh menunggu dulu. Belum waktunya explore, masih udang. Seperti ini teman-teman ya. Dijahit dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nanti pasang di air, udangnya masuk, kelepek-kelepek. Sini, seperti itu. Jadi tinggal kreatif saja ya. Inisiatif sendiri saja membuat ini. Mudah-mudahan berhasil, begitu saja. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita memasuki program kami kedua, yaitu berburu udang. Ya. Di sini banyak udangnya ya. Jadi malam ini kami ingin survei karena sudah lama sekali di sini tidak diburu udang-udang di sini. Cara memburunya itu tidak seperti buru babi, kejar sana kejar sini ya, tapi hadang sini hadang sana, seperti itu. Kami baru menemukan 1 ekor saja seperti ini. Jadi udang-udang di sini sebesar-besar ini saja ya, tidak ada yang lebih besar lagi. Tapi ya mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan yang banyak ya. Oke, jadi langsung saja kita survei tempatnya. Oke. Dari Mbah? Ada? Oh iya, iya.
Ya banggu. Ada kan. Oh iya. Oke guys, jadi selama pencarian udang ini kita masih dapat udang ini berapa ekor ini? Ya kurang lebih 6 atau 7 ekor lah. Ya karena memang di daerah Bali sini udangnya masih bisa dibilang ya mungkin kadang bermusim atau bagaimana, kita masih kurang tahu juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perburuan kita ya. Jadi hasilnya minim sekali. Cuma ada ini saja, tapi lumayan capek ya. Boleh dilihat. Hasil udang, penangkapan udangnya cuma segini saja. Ini sudah mempertaruhkan nyawa ini mencari. Jadi cuma segini saja. Mungkin saja udangnya malas muncul atau nasib kita saja yang sial. Jadi karena sudah capek sekali, ya, kami memutuskan untuk istirahat sebentar dulu. Nanti kalau memang itu ada bunyi penampakan itu, memang masih bisa kebangun sebentar sekitar jam 3, kami akan melanjutkan perjuangan. Ya. Mau explore jembatan kah atau ke belakang sana. Ya. Karena lokasinya ini memang buat kita bertanya-tanya juga. Apa yang harus ditanyakan di sini? Oke, guys. Kita istirahat dulu ya, nanti lanjut sebentar subuh, itu pun kalau kebangun ya. Oke. Jadi kami istirahat dulu. Sampai jumpa. Oke teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam berapa tuh? 02.40. Ya, 02.40. Sebenarnya kita ini masih melanjutkan agenda yang ketiga atau program yang ketiga, yaitu penelusuran tempat ya. Jembatan dan di belakang tenda ini. Ya, yang itu sebenarnya kita mau telusuri. Karena histori tempat ini memang agak angker ya. Banyak penampakan itu, terutama di jembatan sana itu. Kalau di sebelah kiri saya ini, di sini sebenarnya ada rumah megah ya. Tapi sebenarnya di situ ada hutan saja itu. Tapi menurut pandangan biasanya kalau orang-orang tertentu melihat di sini ada rumah ya, rumah. Tapi sebenarnya hutan situ ya, hutan. Jadi bagaimana ceritanya lalu penjual apa itu bakso? Jadi dulu di sini terjadi ketika salah seorang penjual bakso ya lewat sini area jembatan. Ketika melewati jembatan sini, dia dihadang oleh seorang perempuan ya, beli bakso. Jadi bakso itu semuanya diborong semua sampai habis. Setelah itu penjualnya tadi itu kembali ya, karena baksonya sudah habis. Begitu di sekitaran kampung sini ada warga yang menahan lagi, yang pingin beli lagi baksonya. Dia bilang sudah habis. Dibeli perempuan di ujung jembatan yang punya rumah besar itu. Nah di situ dia tunjuk ke area hutan sini ya. Tapi warga mengatakan bahwa di sini tidak ada rumah. Nah, jadi seketika itu penjualnya jadi shock ya. Jadi tidak pernah kemari-kemari lagi karena takut trauma ya, traumau. Di situ maksud saya. Jadi dengan adanya kami kehilangan penerangan hari ini ya, ini malam ini kita punya ini tidak hidup lagi. Terpaksa kami tidak jadi melakukan penelusuran. Ya, mungkin nantilah kalau ada waktu-waktu yang sempat kita lanjutkan lagi ke ya, jangan di lokasi ini ya, kalau perlu langsung di tempatnya itu. Lain. Iya. Jadi sebegitu dulu saja pertemuan kita malam ini. Untuk Anda yang suka dengan video ini ya, silakan di-subscribe, di like, di share ya, dibagikan, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu, bagikan video ini. Ya. Boleh ditebar kemana-mana saja itu, mau di atas pohon, dari segala penjuru mata angin, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kupang, bagikan ya, supaya masing-masing dapat gitu, terutama yang tidak mampu. Jadi istilahnya apa namanya ini, intinya
program ketiga batal, tidak jadi ya. Penelusuran dibatalkan berhubung penerangan tidak ada. Jadi ada berapa agenda tadi? Jadi agenda ini cuma satu ya, satu. Pemburuan udang itu pun Hasilnya cuma sedikit. hasilnya cuma sedikit. Bisa diperlihatkan hasilnya. Coba ambil dulu hasil udangnya itu, ada ya, ada juga sih. Asisten. Oh ya baiklah. Asisten, ambil kemarin udang dulu. Kasih lihat sama teman-teman yang jauh, bukan di situ. Di atas sana. Jadi dilihat ya. Kita lihat bersama. Ya lumayan banyak juga untuk satu penggorengan kayaknya bisa ya. Nah, ini, untuk satu menu makanan saja. Lumayan. Nah, ini udangnya. Kami menemukan ini udang-udangnya ya. Masih hidup ya. Aduh, lompat. Cuma itu saja yang kami temukan. Mungkin kalau dipancing udangnya tidak bisa ya. Sebenarnya ada ikan-ikan kecil di sini. Kalau kita mau mancing tidak bisa karena mungkin ikannya pakai masker semua ya. Jadi tidak mau dipancing. Jadi kita lobe saja istilahnya orang sini di lobe ya. Tidak tahu lah teman-teman di segala penjuru itu bahasanya lobe itu apa. Ya, senter malam ya. Betul. Jadi sampai di sini saja dulu. Ya, lanjutkan lagi besok pagi teman-teman. Pertemuan kita nanti karena mungkin jam 6 pagi kami akan bersiap-siap untuk kemas-kemas untuk pulang ya, pulang. Sayonara. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Oke? Dadah. Oke, lanjut besok pagi. Lanjut besok pagi. Kami istirahat dulu teman-teman ya. Oke, dadah. Halo guys, selamat pagi. Ya. Jadi kami sudah ambil ancang-ancang ini mau pulang. Ya. Sudah berkemas-kemas, tinggal pembongkaran tenda. Jadi nantikan video kami selanjutnya ini kira-kira 2 minggu ke depan. Belum tentu ya. Ya. Siapa tahu ada waktu-waktu yang dekat-dekat ini kami mau bikin konten yang lain lagi, video-video yang lain lagi. Jadi kami berberes-beres dulu ya. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Oke? Dadah.